Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Bung Yus channel, guys. Thank you for visit my video. For at the moment, I will talk about Porsche tentunya ya. Tapi yang akan kita bahas ini adalah Porsche. Porsche salah satu tim atau mungkin sudah ada tim-tim lain, lebih dari satu tim menggunakan cara-cara seperti ini. Dan saya dikejutkan dengan beberapa komentar di grup Porsche di Facebook ya. Dan saya tidak akan memblur namanya, terus terang saya akan mempublikasikan kepada siapapun di sini, dan saya pun nggak akan menggunakan kata-kata kiasan ya. Yang saya tahu yang menggunakan sistem seperti ini yaitu grid team ya. Ada betul-betul penyimpangan dalam menjalankan sistemnya ya. Apa itu penyimpangannya? Mari kita bahas sama-sama di sini. Ini betul-betul membuat saya geram, membuat saya resah ya. Resah bukan karena mau disaingi ya, karena terus terang saja tim saya jauh lebih besar dari tim mereka gitu ya. Nah, yang di sini ini yang takut saya khawatirkan di sini, di kemudian hari akan terjadi penyelewengan, dan dampaknya adalah ke Porsche itu sendiri. Nah, begitu ya. Jadi apa sih penyelewengan mereka ini? Mari kita baca ya di sini. Jadi awal mulanya ini saya bercerita ya. Awal mulanya saya menemukan salah satu komentar di grup yang membuat saya tercengang. Nah, apa dia? Tolong masukannya ya. Ini atas nama Reza Zesta Raisa ya. Tolong masukannya, saya masuk salah satu tim Porsche, tapi aturan mainnya semua member harus menyetor private key, token pocket ke upline paling atas. Jadi dia yang ngatur katanya untuk sistemnya. Benar dan bolehkah seperti itu? Bukankah private key tidak boleh diketahui oleh siapapun? Oke, dan lanjutkan ini, dan ini saya sih sebetulnya Pak Gatot ini nggak tahu dari grid team atau bukan ya. Tapi yang saya tahu ada tim-tim yang menggunakan ya istilahnya ya menggunakan cara-cara seperti ini, store private key ke upline yang paling atas ya. Jadi ini betul-betul sudah di luar dari aturan main Porsche yang berasaskan desentralisasi ya. Oke, kita langsung saja ya. Mohon izin tukar pengalaman. Di grup kami namanya Porsche Stroud Award. Oh, jadi bukan grid team tuh kan. Jadi indikasinya di sini bukan satu kelompok saja atau tim saja yang menggunakan skema seperti ini. Nah, ini pengakuannya di Porsche Stroud Award. Nah, terus ada juga grid team, ada juga miliarder team, pokoknya ya langsung saja kita cekidot ya. Jadi mohon izin tukar pengalaman di grup kami namanya First Round Award mengutamakan kerjasama tim. Ada tim 15 leader atau upline dan tim 7 semua member. Saat ini jumlah member mencapai 2000-an. Semua data member baik wallet, private key maupun ID ada di base pusat yang dipegang oleh tim 15. Di mana salah satu tim leader ada yang ahli IT. Di tim 15 ada fakta integritas tentang profesionalitas dan sportivitas. Satu sama lain saling mengawasi. Private key memang rahasia. Hanya member yang bersangkutan aja yang boleh tahu. Serta tim 15 atau leader. Kenapa tim 15 harus tahu? Semata hanya untuk kepentingan upgrade slot. Serta jika kehilangan atau kerusakan HP member. Untuk saldo TRX, tiap
member dijamin aman karena setiap member ditekankan agar selalu monitor saldonya. This is bullshit, man. Jadi saya membaca dari komenan Bapak Gatot di sini ini sangat-sangat begitu. Jadi hanya untuk upgrade slot saja, upgrade slot loh ya, tinggal klik-klik. Jadi menggunakan atau dilaksanakan oleh tim IT-nya. Saya heran ini tim IT-nya ini pasti ini istilahnya seorang insinyur ya. Insinyur yang sampai S3 sekolahnya ya. Nah, jadi hebat sekali untuk upgrade slot menggunakan tim IT ya. This is bullshit, man. Nah, jadi di tim 15 ada fakta integritas dan profesionalitas. Jadi ini sungguh sangat begitu ngawur ya. Jadi apapun mereka mengklaim, mau mereka profesionalitas kayak segala macam kayak, apabila private key Anda sudah diketahui oleh orang lain, maka orang lain bersangkutan itu bisa di mana saja, kapan saja bisa membuka private key Anda, bisa membuka dompet wallet Anda. Nah, ada yang nyeleneh begini. Percuma private key juga dibocorin. Buat apa private key? Nah, orang nggak ada tronnya, it's okay man. Sekarang nggak ada tronnya, bagaimana nanti kalau ada limpahan, ada tim yang lain yang masuk, celuk itu masuk tron. Nah, orang yang bukan closing yang mencicipi, tapi adalah para upline yang mencicipi ya. Nah, jadi saya pun belajar juga istilahnya. Nah ya di sini nih ya, pokoknya di sini awal mula saya mengkorek-korek, ternyata memang lebih dari satu tim yang menggunakan skema seperti ini dan sangat-sangat di luar nalar ya. Dan oke, di sini pun saya diserang ya. Ada beberapa penyerangan ke saya. Coba lihat, kita buka lagi yang lain ya. Oke, kita buka lagi yang lain. Nah, ini dia. Ada, oh ini. Nah, ada juga Eis Endrawati. Kenapa mau pusing bro? Kalau demi kesuksesan bersama sesuai filsafat Forsas, bukan yang merekrut banyak yang lebih untung. Ini istilahnya saya tahu member ini satu tim juga sama saya asalnya ya. Jadi dia ini sudah slot 8 padahal masuk masuk tim lain membuka slot baru dan dia store private key-nya dan dia mengaku-ngaku sudah ngerti kripto sejak lama. Jadi sebetulnya kalau orang yang betul-betul paham dan ngerti kripto gak gak akan mau ya, istilahnya gak akan mau private key dia itu dibagi ke orang. Apabila ada orang yang ngerti kripto dan dia kasih private key-nya ke orang, betul-betul itu ya kalau kalau gak disebut bodoh ya bodoh banget pokoknya. Ya oke lah, kalau orang awam ya, kalau orang awam gitu ya, kalau orang awam yang nggak ngerti kripto, yang nggak ngerti cryptocurrency ya, ya mungkin karena ketidaktahuannya maka dia ya dibiarkan saja private key-nya dan diserahkan saja ke upline-nya, nggak masalah karena itu ketidaktahuan ya. Nah ini orang yang ngaku kripto, dia dia mau-maunya menyerahkan private key-nya ya ke offline-nya. This is konyol. Oke, kita lihat lagi ya. Karena ada banyak komentar-komentar, kita cari lagi. Soalnya ada grid team di sini yang ya secara ininya menyerang saya ya. Nah, ini dia.
ada Denok namanya ya di grid team yang paling vokal menyerang saya. Jadi saya terus terang di sini ini saya nggak akan. Nah ini nih ya, kita baca ya. Gabung komunitas Forsage, ikut upline yang berpenghasilannya banyak, tapi dengan penghasilannya tetap aja udah ngeluarin berjuta-juta, tapi tak ada hasil, cuma ngembangin dompet upline. Sekarang apa arti private key kalau udah ngeluarin uang banyak tapi dompet kosong? Private key dikasih ke upline dan hanya ngeluarin 300 TRX saja dan mengikuti persyaratan tim tersebut. Modal 300 TRX, tiap upslot kita udah tidak mengeluarkan modal lagi, dan masih ada setiap habis slot bisa langsung ditransfer ke token pocket masing-masing. Kita udah gak pusing lagi cari modal untuk upslot. Coba dipikir kalau kita gabung sama upline yang mementingkan diri sendiri, apakah mampu kita upload sampai ke 10 saja? Di sini kita cuma keluar 300 di RX, upload sampai finish, udah tak keluar modal lagi ya. Semoga yang ngurus tim sedang sisa semua juga ditransfer ke kita. Coba ruginya di mana? Nah, malah kita dapat keuntungan besar. Tiap slot sudah beberapa keuntungan panjang sekali, bacaannya kayak novel. Ya inilah intinya si Nona Denok ini ya, Denok Forsage. Nah, jadi kalau Anda ya di Facebook yang ada ini nih. Nah, ini saya terus terang, saya langsung publikan. Nah, ini Facebooknya ya. Kalau ada di Facebook Anda, nah, yang menawar-nawarkan Porsche dengan iming-iming 300 tron, bisa langsung nanti ke 10 slot atau ke 15 slot. Nah, hanya dengan modal 300 TRX, Anda ke 10 slot, Anda ke 15 slotnya. Oke lah, istilahnya kalau halusinasinya kalau halusinasinya sampai ke 10 slot. Ya sampai ke 10 slot ya percuma juga kalau private key-nya Anda pegang semua gitu ya. Jadi uang member dikontrol. Jadi tidak ada istilahnya freedomnya ke setiap member-member ya, karena ini betul-betul Anda ingin menjadi seorang admin di sini ya. Nah, tim ini tidak paham apa itu makna desentralisasi yang betul-betul tidak terpusat, tidak terkontrol. Nah, ini di sini saja mereka tidak memahaminya. Apa itu decentralized system yang dianut oleh Forsage, oke? Nah, di sini lucu, katanya 300 modal hanya 300 TRX. Anda diiming-imingi ya sampai 115. Dan tadi malam saya pun ya hadir di Zoom meeting mereka ya, dan ya istilahnya Zoom meetingnya tidak menjelaskan secara teknis bagaimana 300 tron itu bisa menjadi 115. Cuman hanya gombalan-gombalan atau doktrin-doktrin, dogma-dogma pencucian otak ke para bebek dungu. Aduh, jadi ini sungguh sangat parah ya. Jadi, nah di sini ada perdebatan di sini. Ada perdebatan. Nah, di sini nih ya mungkin ini ketuanya ini Denny Hermawan ya. Ini mungkin ketuanya Denny Hermawan. Nah, karena saya pun ya saya pantau ya di grup-grupnya dia sebagai adminnya ya, mungkin dia gembongnya ya. Nah, di sini ya terus terang kalau ada yang menawari proses si beliau ini tolong di reject saja ya, karena ini betul-betul berbahaya. Ini sudah suatu penyimpangan ya, dan ini ada Kanaya juga. Nah, inilah tim-tim mereka nih ya. Saya kasih tahu kepada Anda. Wah, ini saya diserang di sini. Denny Hermawan, Denok Forsage, terus juga Kanaya ya. Jadi Anda hati-hati ya kalau ditawari sama mereka untuk gabung tim mereka, please
Jangan mau dibodoh-bodohi dengan alasan apapun, dengan janji apapun ya. Jadi jangan pernah sampai mau ya. Jadi Porsche ini begini sistemnya. Kata mereka yang ditentang ini, buat apa ikut upline berpenghasilan besar, membernya nggak dapat apa-apa. Nah, ini suatu pertanyaan yang sangat-sangat begitu bodoh dan nggak ngerti dunia network marketing ya. Saya katakan begitu ya, karena di mana-mana emang, apalagi di Porsche, bisnis di Porsche ini ya, siapa yang banyak kerja, banyak bersuara, banyak promo, ya dialah yang berhasil begitu. Jadi aneh pemikiran seperti dia ini, gobloknya ampun banget gitu ya. Jadi seorang upline yang terus-terusan promo tiap hari, dia salahkan, dia sebut rakus istilahnya. Ah, tanpa membernya gak dapat apa-apa katanya kan. Sementara di tim kita edukasi sudah disiapkan, apalagi di program saya pun ada istilahnya yang disebut program paralel sistem, atau di program atau di tim saya pun ada program support paralel tim, bagaimana kita saling membahu untuk mencarikan member. Nah, dengan istilahnya saya ada member, nah silahkan kamu upload, kamu kasih saya member. Nah, begitu istilahnya. Di kita pun ada program-program seperti itu. Dan di tim kita nggak ada istilahnya yang namanya kita setor privat key. Namanya privat, pribadi, key kunci, kunci pribadi. Berarti hanya seorang pribadi lah yang berhak tahu. Gak ada upline, gak ada leader, gak ada urusannya. Jadi mereka ini menganut sistem multi level marketing di ya diterapkan di Porsche terus terang. Jadi istilahnya orang-orang yang seperti ini ya patut Anda hindari ya. Oke. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi. Jangan mau dibodohi. Ini nama Facebooknya Anda tandai ya. Ini adalah istilahnya ya marketingnya lah, marketingnya ya. Jadi indikasi-indikasi kecurangan itu meskipun mereka mengklaim istilahnya sudah profesional, terus juga tidak akan hilang segala macam, tidak ya. Setiap manusia, pikiran manusia itu 1 menit sekali bisa berubah. Nah ya, apalagi ada kebutuhan segala macam, ada catchlock dulu lah, nanti digantiin 1 kali tarik 100 tron. Nah, kedua kalinya 100 tron lagi, ketiga kalinya 100 tron lagi, dan akhirnya numpuk dan nggak kebayar. Nah, itulah terjadi yang namanya korupsi di tim. Begitu ya. Jadi, saya pun bukan seorang yang sempurna tentunya ya. Nah, apabila saya mengatur skema seperti ini, saya nggak menjamin saya akan bersih. Nah, saya pun pasti gelap mata juga. Nah, oke. Jadi ya apalagi kita semua inilah istilahnya. Jangan berusaha untuk menjadi seorang malaikat yang nggak mempunyai hawa nafsu. Istilahnya begitu. Kita ini tetap manusia, ada sisi baik, ada sisi buruk. Apabila sisi baik kita sedang lemah dan sisi buruk kita sedang menggebu-gebu, ya istilahnya bisa gelap mata. Kita bisa menjebol privat key orang, kita transfer ke Indodax kita jual, kita withdraw, itu bisa saja human error seperti itu bisa terjadi. Nah ya, dan ini diakui oleh leader mereka sendiri waktu saya hadiri Zoom meeting mereka. Nah, walau alam ada human error mah tidak bisa menjamin katanya ya. Nah, mereka sendiri aja nggak yakin diri mereka sendiri bisa menjamin ya istilahnya privat key-nya nggak atau tronnya mereka ambil. Jadi tolong please ya. Jadi ikutilah aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh
sistem Porset sendiri. Jangan aneh-aneh, jangan seorang Anda ini menjadi seorang sekte istilahnya ya. Ya seperti ini ya betul sekte menurut saya kan. Nah, kalau di agama ini mungkin ya aliran-aliran Syiahnya gitu kan. Kalau di agama Islam gitu kan. Nah, jadi janganlah Anda ini aneh-aneh ikutin bisnis ya. Karena ya memang di, yang menggunakan store privat key ini yang saya tahu bukanlah hanya Grid Team, ada Milliarder Team, ada apalagi tadi yang saya ini ya, apalagi tadi ini yang si Bapak Gatot ini. Nah, namanya Forsage Throne Award. Nah, Forsage Throne Award. Nah, berarti lebih dari satu tim yang menggunakan skema seperti ini. Nah, begitu ya. Jadi, tolong hindari kepada Anda semua apabila ada ajakan bisnis Forsage yang intinya yang menyetorkan private key. Nah, itu Anda hindari. Mau menggunakan strategi segala macam, monggo gunakan strategi ya. Nah, karena kita berbisnis perlu strategi. Nah, ya, perlu strategi marketing. Tapi apabila ada tim yang mewajibkan private key dipegang oleh upline tertinggi dan Anda hanya tahu terima beres, ini betul-betul suatu penyimpangan nantinya. Hari ini mereka belum menyimpang, hari esok siapa tahu ya. Karena kita ini manusia, jangan mencoba menjadi malaikat. Karena malaikat nggak punya nafsu, pasti mereka menjadi baik terus. Nah, sementara manusia ada sisi hewannya, ada sisi setannya, selain sisi kebaikannya. Nah, begitu ya. Jadi please, 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 please. Saya tegaskan sekali lagi dan saya betul-betul menaruh genderang perang tim saya ke tim-tim goblok seperti ini. Oke, thank you. Saya Bung Yus. Assalamualaikum.